Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai, saya akan tetap mengingatkan kita bahwa harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan syarat 3M. Pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan, dan ketiga, menjaga jarak. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Raffi Ahmad dari kelas 1293 asal sekolah SMA Negeri 1 Polri, daerah tempat tinggal Namakali di dalam kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal berikut. Diketahui kubus ABC, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, di sini kita lihat A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan 6 cm. Nah, titik M terletak pada GH sehingga GM sepertiga GH. Nah, di sini kita akan mencari GM sepertiga GH. Kita akan mencari GM sepertiga GH. GM sama dengan sepertiga GH. Nah, untuk mencari GM sepertiga GH yaitu dengan syarat GM sama dengan sepertiga kali 6. Kenapa kita kalikan dengan 6? Kenapa kita kalikan dengan 6? Karena GH itu 6. Jadi GM sepertiga kali 6 setengah dari 2 GM. Nah, di sini kita lihat GM-nya yaitu 2. Nah, selanjutnya yaitu jika N titik tengah BF. Sebelum kita menjawab pertanyaan berapakah jarak titik M ke N, kita harus mencari BF-nya. Jadi kita lihat di sini tengah-tengah antara BF itu N. Nah, untuk mencari BF-nya, BF sama dengan 6. Untuk menentukan N di titik tengah BF, kita bagi 2 BF-nya dengan cara BN sama dengan FN sama dengan N6 per 2. Mengapa N6 per 2? N6 dibagi 2 karena N berada di tengah-tengah antara B dengan F. Jadi kita bagi 2. BN sama dengan FN, hasilnya yaitu 3. Nah, jadi hasilnya 3. Nah, sebelum kita lanjut mencari sisi N ke N, kita harus mencari sisi G ke N, karena dalam segitiga kita harus mengetahui semua sisi-sisinya. Di sini kita sudah mengetahui sisi G, GF, dan sisi F ke N. Nah, untuk mencari sisi G ke N, kita harus mempitagoraskan garis lurus, garis tegak, dan garis lurusnya, yaitu 6 pangkat 2 ditambah 3 2. Kemudian 6 kali 6 36 tambah 3 kali 3 9. Nah, jadi GN 36 tambah 9 yaitu 45. Nah, kan 45 kita disederhanakan lagi jadi 9 kali 5. Nah, untuk memudahkan itu dipisahkan nih, akar 9 kali akar 5. Hasil dari akar 9 kali akar 5 yaitu 3 akar 5. Nah, di sini 3 akar 5. Jadi kita sudah dapat hasilnya. Nah, setelah kita menemukan semua titik-titiknya, kita menentukan jarak titik M ke titik N. Nah, cara menentukannya itu sama dengan yang ini. Kita pitagoraskan. M
3 kali 3 9. Akar 5 kali akar 5 yaitu akar 25 tambah 2 kali 2 sama dengan 4. Akar dari 25 yaitu 5 tambah 4. Nah, 9 kali 5 yaitu 45. 45 tambah 4. 45 tambah 4 yaitu 49. Jadi akar dari 4. Nah, jadi akar dari 49 itu 7 cm. Kita sudah mendapat hasilnya 7 cm. Perkenalkan, nama saya Selvira Indrayanti dari kelas 1243, berasal dari SMA Negeri 1 Polewali. Daerah tempat tinggal yaitu Jalan Pegunungan Tirondo. Di sini saya akan menjelaskan satu soal tentang materi dimensi 3 subbab jarak titik ke garis. Baik, soalnya yaitu diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu kubusnya, dengan panjang rusuk 8 cm. 8 cm. Panjang rusuknya 8 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Kita garis dulu garis AC-nya. Kemudian kita tarik titik F ke garis AC atau tengah-tengah garis AC. Titik F harus tegak lurus. Kemudian kita buat segitiga. Kita tarik titik A ke F, F ke C untuk membuat segitiga. Setelah itu, kita mencari diagonal bidang kubus ini, yaitu diagonal bidang titik A ke F, F ke C, dan A ke C. Cara mencari panjang diagonal bidang yaitu dengan menggunakan rumus panjang rusuk 8 cm dikali akar 2. Panjang rusuk 8 cm kali akar 2 yaitu sama dengan 8 akar 2. Jadi, panjang diagonal bidang AF 8 akar 2, F ke C, FC 8 akar 2, dan AC 8 akar 2. Selanjutnya kita buat segitiga ACF. Kita beri nama A, C, F. Kemudian kita tarik titik F ke garis AC atau tengah-tengah garis AC. Diberi simbol
F aksen. Segitiga HF ini merupakan segitiga sama sisi, sehingga memiliki sudut 60 derajat. Panjang FKC adalah 8 akar 2. FKA 8 akar 2. Dan AKF aksen yaitu setengah dari 8 akar 2. Begitupun F aksen KC yaitu 4 akar 2. Oh iya, mengapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena mempunyai panjang sisi yang sama, yaitu 8 akar 2 di setiap sisinya. Tahap selanjutnya yaitu menghitung jarak titik F ke garis AC dengan menggunakan dua cara, yaitu cara pertama menggunakan rumus Pythagoras dan cara kedua menggunakan konsep dasar trigonometri. Cara pertama, FF aksen sama dengan sisi miringnya akar sisi miring FC kuadrat kurang sisi sampingnya F aksen C kuadrat. Sama dengan akar FC kuadrat itu 8 akar 2 kuadrat. F aksen C kuadrat itu 4 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Akar 8 kali 8 yaitu 64. Akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Kurang 4 kali 4 yaitu 16. Akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Sama dengan akar 64 kali 2 yaitu 128. 16 kali 2, 32, sama dengan 128 kurang 32 yaitu 96. 96 itu sama dengan 16 kali 6. Atau akar 16 itu sama dengan 4. Akar 6 tidak ada, jadi FF aksen atau jarak titik F ke garis AC menggunakan rumus teorema Pythagoras yaitu hasilnya 4 akar 6. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan konsep dasar trigonometri. Di sini saya menggunakan rumus sin 60 derajat karena diketahui sudut segitiga sama sisinya yaitu 60 derajat. Cara kedua.
Bisa juga menggunakan tan 60 derajat, tapi di sini saya mau menjelaskan dengan menggunakan sin 60 derajat. Sama dengan sisi depan per sisi miringnya, yaitu FC. Sin 60 derajat itu sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. FF aksen turunkan, FC nya itu nilainya 8 akar 2. Delapan akar 2 dipindahkan ke sisi sebelah kiri sehingga menjadi kali. Tandanya menjadi kali. 1/2 kali 8 yaitu 4. Akar 3 kali akar 2 yaitu akar 6. Jadi, jarak titik F ke garis AC menggunakan konsep dasar trigonometri yaitu 4 akar 6. Sama hasilnya dengan yang menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, di sini saya sudah dapatkan jarak titik F ke garis AC yaitu 4 akar 6. Sekian penjelasan soal jarak titik ke garis dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Lia, kelas 12 MIPA 3 dari kelompok 1. Jarak titik ke bidang. Sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. Pertama, kita buat gambar kubusnya. Panjang rusuk kubus 8 cm. Jarak titik C ke bidang BDG. Ini titik C, ini bidang BDG. Untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG, langkahnya itu dengan membuat garis diagonal AC. Caranya tinggal buat garis penghubung A dari C ke C. Titik putung ini kita sebut G aksen. Setelah itu buat garis penghubung antara G dan G aksen. Proyeksi titik C terhadap bidang BDG sama dengan juga garis GG aksen. Proyeksi itu kan garis 30 lurus. Jadi ini sebut aja C aksen. Sekarang perhatikan bidang C aksen dan GG aksen. Kita buat lagi gambarnya di sini. Panjang CG ini kan panjang rusuk kubus, jadi panjang CG itu 8 cm. CG aksen. Panjang CG aksen itu perhatikan titik AC, garis diagonal bidang. Panjang diagonal bidang itu panjang rusuk kali akar 2. Lalu CG itu kan setengah diagonal AC, berarti setengah dari 8 akar 2 itu 4 akar 2. Jadi panjang CG aksen itu 4 akar 2. Panjang GG aksen itu panjang GG aksen. Caranya perhatikan sudut C tegak lurus. Ini kan tegak lurus. Tegak lurus siku-siku. Kalau siku-siku berlaku Pythagoras. GG aksen sama dengan akar CG kuadrat tambah CG aksen kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat sama dengan akar 64 tambah
32 sama dengan akar 96. Akar 96 disederhanakan menjadi 4 akar 6. Jadi panjang gigi aksen itu 4 akar 6. Untuk mencari CC aksen, kita pakai konsep luas, alas kali tinggi. Gigi aksen ini kan alas, CC aksen ini tinggi. Gigi aksen kali CC aksen sama dengan CG aksen kali CG. CC aksen sama dengan CG aksen kali CG per GG aksen. CG aksen sama dengan 4 akar 2 kali 8 per 4 akar 6. CC aksen sama dengan 8 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. CC aksen sama dengan 8 per 3 akar 3. Jadi jarak titik C ke bidang PDG adalah 8 akar 3. 8 per akar 3. Ada baiknya saya mengingatkan kembali kita agar kita tetap menggunakan masker. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.